Saya mohon izin, saya memperkenalkan diri. Saya adalah ketua umum dari salah satu asosiasi profesi terbesar di Indonesia, kata orang, dengan jumlah tenaga kerja terbanyak. Saya dari Gataki, di mana kami adalah asosiasi profesi yang mengkhususkan kepada manajemen pelaksanaan konstruksi, dan menjadi salah satu yang utama dari kegiatan kami adalah berkaitan dengan keselamatan konstruksi itu sendiri. Saat ini pemerintah bisa ditunjukkan dari sejak awal Pak Jokowi, beliau mengeluarkan visi dan misi terkait presiden dan visi misi Indonesia dari presiden maupun wakil presiden, di mana salah satunya mengatakan adalah peningkatan sumber daya manusia. Harus diakui di Indonesia memang bisa dikatakan SDM-nya masih tertinggal. Hal itu ditunjukkan bahwa dari kurang lebih 8 juta pelaku konstruksi di Indonesia, atau bisa dikatakan tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru kurang lebih 800 ribuan saja. Baru 800 ribu yang tersertifikasi. Itu artinya apa? Orang menjadi penting tersertifikasi karena ada keterikatan bahwa dengan adanya sertifikasi maka ada yang namanya pola pengembangan berkelanjutan. Ada satu pola-pola pendidikan, pola-pola peningkatan kompetensi yang sifatnya itu berkelanjutan, sehingga diharapkan bahwa tenaga kerja konstruksi itu kan menghadapi permasalahan tidak statis. Permasalahannya itu dinamis. Artinya apa? Setiap saat ragam permasalahan itu bisa berkembang, tidak hanya seperti yang saat kita hadapi saat ini. Dengan adanya orang mensertifikasikan diri, di samping memang itu menjadi suatu kewajiban dari seorang pelaku profesi, dia memiliki sertifikat sebagai identitas dirinya. Kedua, dia memungkinkan untuk dilakukannya adanya pengembangan yang secara berkelanjutan. Itu merupakan tanggung jawab dari asosiasi. Sehingga memang sudah tepat sekali pemerintah itu menyatakan bahwa sertifikasi itu wajib. Harus ada pergerakan masif terstruktur untuk mensertifikatkan segala jenis kegiatan kerja di Indonesia. Dalam konteks yang kita ceritakan ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi. Jadi begini, saya boleh jelaskan ya, bahwa seperti yang sudah Bapak pernah dengar, bahwa khusus di sektor konstruksi saya katakan, itu bisa dikatakan kinerja keselamatannya kan masih rendah. Kinerja keselamatan konstruksi di Indonesia maupun di dunia global masih rendah. Dibuktikan pertama, kalau di Indonesia sektor konstruksi merupakan sektor penyumbang kecelakaan terbesar dibanding sektor lain, yaitu kurang lebih di 32%. Terus secara global, sektor konstruksi setiap tahun hingga saat ini itu menyumbang hampir 60.000 kecelakaan yang sifatnya fatal, yang mengakibatkan sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang paling bahaya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kinerja jelek? Ternyata salah satu yang paling mendasar dari mengapa kinerja keselamatan itu jelek adalah budaya keselamatan sendiri, yang merupakan elemen utama pembentuk kinerja itu, khususnya di Indonesia masih rendah. Indonesia dari 4 tingkatan atau stage dari kematangan budaya keselamatan atau safety culture, Indonesia baru di peringkat kedua atau reaktif. Artinya apa? Sebagian besar, mostly perusahaan maupun pelaku keselamatan di Indonesia atau K3 di Indonesia yang lebih populer dikatakan, baru akan mengambil langkah-langkah aktif untuk menyelesaikan permasalahan K3 jika sudah ada masalah. Jadi konsep pemadam kebakaran semua Indonesia. Belum ada satu pemikiran sifatnya preventif atau pencegahan. Nah, yang menjadi menarik dihubungkan dengan kepemimpinan adalah pembentuk budaya keselamatan yang utama adalah kepemimpinan keselamatan. Kepemimpinan keselamatan atau safety leadership merupakan satu yang dikatakan hal utama membentuk budaya. Karena budaya bukan sesuatu yang bisa dibentuk secara instan. Budaya juga selalu terkait dengan yang namanya push and reward, push and punish, dan sebagainya. Sehingga memang kepemimpinan sangat mutlak dibutuhkan kalau Indonesia atau dunia global ingin memastikan bahwa keselamatan itu kinerjanya positif, baik di Indonesia maupun dunia global. Itu keterkaitannya. Yang jelas hambatannya lebih kepada banyak hal. Memang tidak berhenti pada satu pihak saja.
Seperti yang Bapak juga mungkin sudah ketahui bahwa mensukseskan suatu program pemerintah khususnya terkait sertifikasi ini tidak menjadi domain salah satu sektor, tetapi ini merupakan kurang lebih keterlibatan bersama, sebagai konteksnya adalah pemerintah sebagai regulator, kedua industri dalam konteks ini adalah industri konstruksi sebagai pelaku, akademisi sebagai acuan untuk idealisme terhadap keilmuannya, terus media untuk menyebarluaskan terkait perlunya ini semua. Itu memang biasa disebut dalam konteks pentahelik, di mana ada keterlibatan berbagai unsur sektor di dalam mensukseskan, khususnya tadi yang disampaikan berkaitan dengan sertifikasi. Keuntungannya jelas. Keuntungannya pertama, dengan dia tersertifikasi maka dia memiliki identitas bahwa seseorang menjalankan suatu profesi tetapi tidak hanya mengandalkan keterampilan saja tanpa memiliki sebuah identitas keprofesian. Menurut saya itu menjadi susah diakui dan susah dikembangkan, dan juga kelemahannya adalah dia tidak terdata, sehingga dengan dia tidak terdata dia tertutup aksesnya untuk adanya pengembangan ke depan. Kedua, tertutup juga aksesnya terkait networking berkaitan dengan kompetensi kerjanya. Menurut saya itu. Yang jelas target itu sendiri memang sudah dikejar oleh pemerintah, dengan kita juga sudah melihat ada upaya-upaya pemerintah terkait masalah yang paling klasik adalah biaya sertifikasi itu sendiri. Pemerintah sudah melakukan controlling terkait pembiayaan itu, sehingga pembiayaan itu diharapkan memang benar-benar tangible dan berbasis kepada administrasi yang positif, tidak menjadi semacam memperdagangkan sertifikat. Itu satu. Kedua, pemerintah juga sudah melakukan suatu regulasi yang terstruktur cukup baik di hampir seluruh kementerian, bahwa seluruh usaha itu memang harus tersertifikasi. Dalam konteks yang kita bicarakan misalnya ini di Kementerian PUPR, terkait keselamatan konstruksi itu sendiri, pemerintah sudah melakukan suatu langkah taktis, yaitu yang paling fenomenal menurut saya adalah pemerintah menarik LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang dulunya sejak berdiri dia merupakan suatu lembaga swasta di luar pemerintah, sekarang diletakkan di bawah Kementerian PUPR, dengan harapan tentunya pemerintah lebih bisa memantau tidak hanya prosesnya tetapi juga berkaitan dengan aspek bisnisnya, tanda kutip, sehingga benar-benar sertifikat itu bukan sesuatu yang diperdagangkan atau diperjualbelikan, tetapi merupakan sesuatu yang harus dikontrol oleh pemerintah, karena itu menjadi satu hak dari masyarakat, khususnya jasa konstruksi. Kalau daya saing, kita harus akui, bahkan dari Forbes mengatakan Indonesia pada tahun 2024 diharapkan menjadi Big Five dari kekuatan ekonomi dunia. Dan kalau kita mengacu kepada indeks dari manajemen negara, Indonesia sendiri sebetulnya kalau tidak ada pandemi COVID-19 itu mulai tahun 2019 Indonesia itu sudah masuk track positif, di mana Indonesia sudah mulai menjadi negara yang diproyeksikan menjadi kurang lebih 5-7 besar di dunia. Tetapi memang harus diakui disrupsi atau gangguan dari pandemi COVID-19 ini sedikit membuat Indonesia berjalan di tempat selama hampir 2 tahun ini. Hanya saja memang kita harus akui kabar menariknya bahwa menuju rencana Indonesia menjadi 5 atau 7 besar ekonomi dunia sudah nampak dengan laporan pada semester pertama kenaikan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini, di mana sudah mencapai kenaikan 7,07%. Menurut saya itu kenaikan yang cukup tinggi dibanding beberapa tahun terakhir ini. Dan harus diingat, di kenaikan tersebut sektor konstruksi yang sedang kita bicarakan itu membuktikan diri bahwa dia menjadi salah satu sektor yang menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Buktinya apa? Pada tahun-tahun sebelumnya biasanya sektor konstruksi itu 5 besar. Dibuktikan dengan data BPS kemarin pada semester pertama tahun 2021, sektor konstruksi menjadi urutan keempat sebagai penyumbang kenaikan ekonomi Indonesia terbesar. Itu.